Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen mata kuliah pengembangan kurikulum, izinkan kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar dan dimensi kurikulum. Sebelumnya perkenalkan kelompok 1, saya sendiri Joko Triantoro, kemudian Ibu Juniat, satu lagi dengan Ibu Francisca Pangestuti. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh kepada Ibu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dan dimensi kurikulum. Isi presentasi itu adalah yang pertama perkenalan kelompok, kemudian yang kedua pembahasan, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Perkenalan sudah tadi diperkenalkan oleh Pak Joko, kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan itu isinya salah satunya adalah latar belakang kenapa kami mengambil topik konsep dasar dan dimensi kurikulum. Latar belakangnya adalah kurikulum di Indonesia ini selalu berubah-berubah. Terakhir ini yang sempat viral itu adalah kurikulum merdeka, sempat adanya gejolak-gejolak sehingga kami membuat supaya kurikulum itu menjadi ajak gitu. Jadi biar bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, kenapa kurikulum ini sangat penting? Kurikulum ini sangat penting karena dia menjadi tujuan, menjadi dasar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu supaya bisa tercapai dengan efektif. Kemudian rumusan masalahnya itu yang kami ambil ada 4. Yang pertama adalah pengertian kurikulum, kemudian yang kedua peran dan fungsi kurikulum, yang ketiga karakteristik kurikulum, yang keempat adalah dimensi kurikulum, dan yang kelima adalah hubungan dimensi kurikulum dan pengertian kurikulum itu sendiri. Nah, tujuan daripada presentasi ini adalah mengetahui mengenai pengertian kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, karakteristik kurikulum, dimensi kurikulum, dan kemudian hubungan dimensi kurikulum dan pengertian kurikulum. Nah, pembahasannya ini adalah bentuk dari global isi daripada konsep dasar dan dimensi kurikulum itu kami bagi menjadi 5. Yang pertama adalah konsep dasar kurikulum, kemudian yang kedua adalah peran kurikulum, yang ketiga adalah fungsi kurikulum, keempat dimensi kurikulum, dan yang terakhir adalah karakteristik kurikulum. Kemudian setelah itu kami hubungkan. Konsep dasar kurikulum itu terbagi menjadi 2 secara etimologi dan terminologi. Nah, ini adalah yang secara etimologi itu berdasarkan bahasa Yunani, kemudian berdasarkan bahasa Arab. Nah, berdasarkan bahasa Yunani, kurikulum itu artinya adalah kurir. Artinya kurir yang berarti tempat berpacu. Sementara menurut bahasa Arab itu diungkapkan sebagai manhaj. Itu ada tempat berjalan, jadi mengatur, seperti itu. Kemudian secara terminologi, pengertian kurikulum itu ada beberapa, seperti ini. Menurut Crow and Crow, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program dan memperoleh ijazah. Jadi mungkin ini yang sering kita lakukan di sekolah-sekolah ya Bapak Ibu. Jadi dia disusun kurikulumnya, terdiri dari beberapa mata pelajaran, disusun secara sistematis, finalnya adalah ijazah. Kemudian menurut Carter Figut dalam Oliva, kurikulum adalah sekelompok pengajaran yang sistematis atau urutan subjek yang
mempersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi dalam pelajaran mayor. Misalnya kurikulum pelajaran sosial atau kurikulum pendidikan fisika. Kemudian menurut Hollis, L. Caswell dan Doc S. Campbell, sama dalam Oliva juga, itu adalah kurikulum adalah seluruh pengalaman siswa di bawah bimbingan guru. Kemudian menurut J. Galen Seiler, William M. Alexander, dan Arthur J. Lewis, sama juga di dalam Oliva, bahwa kurikulum adalah sebagai rencana perbaikan perangkat pembelajaran untuk seseorang agar menjadi terdidik. Kemudian menurut Hilba Taba dalam Oliva, kurikulum pada umumnya berisi pernyataan tujuan dan tujuan khusus, menunjukkan seleksi dan organisasi konten, mengaplikasikan dan memanifestasikan pola belajar mengajar dalam tertentu karena tujuan menuntut mereka atau karena organisasi konten mempersyaratkannya. Sedangkan menurut Ronald C. Dole dalam Oliva juga, kurikulum sekolah adalah konten atau proses formal maupun non-formal di mana pembelajar memperoleh pengetahuan dan pemahaman, pertimbangan skill, perubahan tingkah laku, apresiasi, dan nilai-nilai di bawah naungan sekolah. Masih banyak ya Bapak Ibu, ada beberapa ini nanti bisa dilihat karena kemudian pengetahuannya banyak sekali secara terminologi. Nah, sekarang yang kedua, peran dan fungsi kurikulum. Jadi peran itu dia terbagi menjadi 3 menurut Omar Halik. Yang pertama adalah peran konservatif, yang kedua peran kreatif, dan yang ketiga peran kritis dan evaluatif. Maksud dari peran konservatif itu adalah dia melestarikan nilai-nilai budaya zaman dulu kepada generasi yang berikutnya. Itu yang maksudnya konservatif. Kemudian kalau yang kreatif, dia itu adalah kurikulum itu mengembangkan hal-hal baru yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Dan yang ketiga adalah peran kritis dan evaluatif, itu adalah menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan para peserta didik. Jadi tidak semuanya yang lampau itu jelek, atau tidak semuanya yang modern itu atau yang paling baru itu adalah baik. Jadi dia tugas peran kurikulum itu salah satunya sebagai evaluatif. Nah, kemudian fungsi kurikulum sendiri itu adalah meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah ataupun lembaga pendidikan yang saling berkaitan. Nah, fungsinya itu ada 5, kepada pengawas, kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada masyarakat, dan kepada siswa sendiri. Kalau kepada pengawas, mungkin Bapak Ibu sudah sering ya disupervisi sama pengawas yang datang ke sekolah, dia berfungsi itu untuk melaksanakan supervisi di sekolah, memperbaiki atau memberikan masukan yang menurut aturan itu kira-kira kurang pas. Itu fungsi dari kurikulum bagi pengawas. Sedangkan untuk kepala sekolah itu fungsinya adalah untuk merencanakan program sekolah yang sesuai dengan sekolah yang dia pimpin berikut dengan jajarannya. Jadi dia nggak sendirian membuat perencanaan dan program sekolah itu. Kemudian yang ketiga bagi guru seperti kita ini mungkin itu sebagai pelaksanaan program proses belajar mengajar. Itu fungsi kurikulum. Jadi seperti apa materinya, metodenya, kemudian asesmennya, identitas mata pelajarannya, dan seterusnya. Sedangkan bagi masyarakat kurikulum itu jadi masyarakat bisa tahu bahwa dia bisa membantu memberikan sesuatu kepada sekolah tempat anaknya atau keluarganya yang bersekolah di situ. Jadi membantu secara, kalau sekarang itu peran serta masyarakat dalam pendanaan pembiayaan pendidikan seperti itu. Jadi lewat komite sekolah seperti itu. Jadi kalau dalam masyarakat. Sementara untuk siswa sendiri, kalau siswa ini dia banyak fungsinya. Ini fungsi untuk ke subjek siswa. Yang pertama fungsi persiapan. Jadi mempersiapkan siswa untuk melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau dari PAUD atau TK ke SD, dari SD ke SMP dan seterusnya. Mungkin seperti kita ini dari S1 ke S2 dan seterusnya. Kemudian fungsi pemilihan. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program
studinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi dia diberi kesempatan untuk memilih. Tapi kadang-kadang nggak sesuai ya Bapak Ibu. Kadang-kadang yang menentukan malah justru orang tuanya. Ya, iya, atau pihak sekolah. Jadi dia misalnya nggak mau ke sini, udah kamu ke sini aja. Itu lebih bagus loh. Ini sebegini loh gitu, seperti itu. Kemudian fungsi diagnostik. Diagnostik itu dia memahami, membantu siswa untuk memahami kelebihan dengan kekurangan dia. Kadang-kadang anak mungkin seperti saya mengajar di SMA, mungkin dia belum tahu, oh potensi saya ini apa, belum ngerti. Oh kelemahan saya ini apa. Jadi dia kadang-kadang mungkin itulah sebabnya kenapa kita menemukan anak-anak yang biasanya agak melenyon. Karena dia belum tahu, iya belum tahu kok potensi dia apa, di mana nih. Jadi belum tahu dia untuk mengaktualisasikan dirinya. Kemudian fungsi yang keempat, karakter kurikulum itu akan dilanjutkan dengan Ibu Tuti. Ya, kelompok kami mengangkat karakteristik kurikulum menurut Schubert dan kawan-kawan. Yang pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran. Jelas pengkombinasian mata pelajaran untuk membentuk sekumpulan materi yang diajarkan. Kadang kita spontan kalau kita membicarakan kurikulum itu langsung pikiran kita ke pelajaran, ke mata pelajaran. Seperti itu. Lalu yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman. Sejumlah pengalaman yang dihadapi siswa dalam konteks pembelajaran. Jadi kalau yang sekarang sedang digalakan adalah bagaimana membentuk pengalaman berkesan dalam pembelajaran kita bagi siswa. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kurikulum sebagai tujuan. Alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita akan tercapai melalui kurikulum. Bagaimanapun kurikulumnya, pasti muaranya untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya, kurikulum sebagai reproduksi sosial, yaitu kurikulum berfungsi merefleksikan kultur suatu masyarakat. Bahkan sekarang sangat kental dengan mengangkat kearifan lokal ya, budaya setempat. Lalu kurikulum sebagai kuriri, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh. Kita mau kurikulum dulu dengan yang sekarang, tetap saja mata pelajaran itu yang harus ditempuh dalam kesehariannya. Dimensi kurikulum. Menurut R. Ibrahim, ada 3 dimensi kurikulum. Dimensi yang pertama, memandang kurikulum sebagai kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Itu dimensi pertama. Lalu dimensi kedua, memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Dimensi yang ketiga, memandang kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Lalu menurut S. Hamid Hasan, memandang kurikulum sebagai ide atau gagasan. Dalam makalah kami sudah kami jelaskan. Lalu kurikulum sebagai realita atau implementasi. Kurikulum sebagai suatu rencana yang tertulis. Dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil. Ada hubungan dimensi kurikulum dengan pengertian kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide. Kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan. Yang kedua, pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi rencana. Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi dan tujuan, isi dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi aktivitas, bahwa kurikulum merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi hasil. Kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa, agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan dari kurikulum itu sendiri. Ya, baik, itu presentasi dari kelompok kami yang berkaitan dengan konsep dan dimensi kurikulum.